Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang memberikan kita yang nikmat iman Islam sehat ya. Kita bisa silaturahim. Perkenalkan Ustaz Lutfi, saya sekretaris di Komite Laili. Jadi hari ini itu sudah diinfokan ya oleh Pak Ketua, kita ada audiensi silaturahim untuk bahas SOP ya. Kita santai aja ya Ustadz Pak Ketua ya. Atau nuhun nih Ustadz Lutfi dengan kesibukannya juga bisa menyediakan waktu untuk kita silaturahim dengan Ustadz Adi dan Budian, Dokter Dela, Pak Dokter Arif yang juga sudah sangat effort untuk kita slogan-slogan yang terbaik. Alhamdulillah. Kita langsung aja ya, karena mengingat Ustadz Lutfi kemarin ngasih kita waktu 30 menit ya, Pak Hasan ya. Dengan kesibukannya Pak Dokter juga. Insya Allah Bu, silakan. Ya. Bisa lebih Jadi, juga. Jadi kita memang ini ya Pak ya, Ustadz ya, Divisi Kesehatan akan memberikan masukan untuk pondok bagaimana sih SOP yang memang kita kan harus beradaptasi ya Ustadz ya. Mungkin yang kemarin-kemarin yang kita sudah pahami dari kebiasaan DT itu bisa berjalan dengan baik gitu ya selama ini. Tapi memang kan ada beberapa yang memang kita harus beradaptasi dengan keadaan pandemi ini. Gitu. Jadi mungkin itu highlight yang bisa saya sampaikan, nanti lebih jelasnya dari dari Bu Dokter atau Pak Dokter yang akan menjelaskan lebih lanjut. Mangga Bu Dokter atau Pak Dokter Arif yang Baik, nampaknya masih dalam perjalanan ini tuh ya. Oh iya ya, dua-duanya ya. Iya betul. Kita ini dulu deh ya. Oh, Dokter Dela sudah bergabung. Mangga. Silakan Bu Dokter, langsung saja. Bu Laili sudah jadi itu ya, jadi host ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ketua, boleh di-share yang SPO terakhir nggak ya? SPO terakhir, saya karena Bu Dokter. pakai handphone. Ada di grup divisi kesehatan kalau nggak salah. Dokter Arif kemarin udah share. Oh, baik. Kalau Pak Ketua mau saya bantu, boleh share saya. Iya, siap. Saya coba cari dulu ya, Bu ya. Saya share ke Bu Laili, siap. Kita cari dulu. Oh iya, yang dibuat Dokter Arif ya? Alur tata laksana ya, Bu Dokter? Mohon Pak Hasan, ada yang revisinya. Siap. Nah, saya sudah forward ke Ibu Laili untuk ditampilkan. Baik. Sudah ada, Bu ya? Ada Pak. Siap, Pak. Baik. Ya. Sebentar. Ini kenapa nggak bisa scan barcode?
Iya, masih dikonekin dulu. Mungkin sambil menunggu ya. Nah, betul. Silakan Baik, dokter. silakan dokter. Oke. Sambil saya Assalamualaikum buka ini. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, hatur nuhun, Ustadz Lufi, Ustadz Adin, Budian, dan Pak Ketua serta Bu Sekretaris dan Dokter Arif. Hapunten kalau off cam karena lagi di jalan, kemudian mungkin kita to the point aja ya Pak ya. Sepertinya Ustadz Lufi juga banyak nih kegiatannya. Intinya begini Ustadz, kami dapat masukan dari beberapa orang tua santri terkait anak sakit seperti itu. Kemarin sudah kami sosialisasikan juga terkait SPO yang sudah pernah di-share oleh Pak Ketua ke kelas dan ke grup bunda-bunda. Nah, ada beberapa masukan terkait anak sakit ini, kalau bisa intinya adalah sesegera mungkin orang tua tahu gitu ya. Kayak saya pengalaman pribadi saya sendiri nih, alhamdulillah kemarin Asfi mah pas ke PJUKS teh Budian, karena Budian itu mau nelpon saya, disangkain saya ibunya Bagus. Terus si Bagusnya bilang, bukan, itu ibunya Asfi, itu yang baru datang ke UKS katanya. Jadi mungkin karena pandemi juga, jadi kan orang tua kekhawatirannya jadi lebih ya, mau nengok nggak bisa, mau nelpon bingung kemana gitu kan. Kemudian juga terkadang ada musyrif yang bagus komunikasinya, ada juga musyrif yang lempeng gitu kan. Jadinya kok tidak ada standarisasi seperti itu. Gimana musyrif jadinya gitu. Kemarin ya ada beberapa yang kami dapat masukan. Ini kami mencoba draft usulan alur tata laksana santri sakit. Lihat ya. Ya, dan saya menghaturkan banyak-banyak terima kasih ke Budian, Masya Allah ya. Ini benar-benar 24 jam 7 hari beliau siap melayani anak-anak kita di Eko ya. Terima kasih Budian, Insya Allah Budian sehat-sehat selalu. Di sini mungkin seperti ini, draft usulan kami Ustadz Lutfi. Jadi kalau ada santri sakit, mangga lapor ke musrif. Nah, musrif ini harus sesegera mungkin lapor ke PJUKS. Nanti biar PJUKS yang akan melakukan asesmen awal, di mana asesmen awal ini nanti PJUKS mangga berkoordinasi dengan kami di Komisi Divisi Kesehatan. Nanti misalnya hari ini ada anak berapa yang masuk ke UKS, boleh nanti biar kami infokan ke orang tuanya. Nah, karena terkadang ternyata orang tua itu baru tahu pas anaknya sudah sakit berhari-hari gitu ya, karena tidak dapat info dari musrifnya gitu. Jadi ini akhirnya kita mah colongan ya, karena kalau yang kemarin itu kan mereka masih pegang handphone, jadi pagi-pagi teh nge-WA ke ibunya, "Mah saya sakit, emang mama nggak tahu?" gitu. Nah itu akhirnya orang tua tuh merasa kok tidak ada komunikasi dari pihak sekolah. Ini yang curhat ke kami bukan hanya satu orang, tetapi ada beberapa. Akhirnya kami berinisiatif untuk jangan sampai ada curhatan berikutnya seperti itu, karena kami tahu bahwa tugas Budian sangat-sangat banyak. Kemarin aja harus membawa sekitar 6 anak ke DT, ke klinik DT. Nah, mungkin di sini kita urun rembuk saja, sebaiknya seperti apa agar orang tua juga sedini mungkin kita infokan. Walaupun terkadang juga yang seperti Pak Hasan bilang, Pak Ketua bilang, terkadang ada anak yang cuma malas ke masjid, terus dia sakit, malas setoran hafalan, dia sakit. Tetapi yang terpenting adalah anak ini terhubung dulu ke keluarga dan terhubung dulu sesegera mungkin ke PJ UKS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mangga Dokter Arif, jika ingin menambahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Dokter Bella. Kayaknya Dokter Arifnya masih di jalan tadi. Ustadz Lutfi silahkan boleh ini dulu gitu. Izin lagi memposisikan kendaraan dulu. Iya Sudah Dokter sampai Arif, sebetulnya. Mohon. Nggak ikut gabung di diskusi aja nanti. Ya kan Ustadz Lutfi atau Bu Dian dulu. Boleh mangga Ya Ibu. boleh, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin sedikit menyampaikan menanggapi terkait hal yang tadi. Jadi sebelumnya memang di kesepakatan di sekolah itu sebenarnya sebelumnya ya Bun, itu santri tidak dilaporkan ketika santrinya sakit sebelumnya itu karena khawatir malah jadi orang tua yang nanti ini merasa khawatir terhadap anaknya, jadi nanti khawatir berlebihan lah ya, kadang ada yang orang tua yang khawatir berlebihan gitu kan. Tadinya seperti itu, tapi setelah dimusyawarahkan kembali, ternyata keputusannya santri yang sakit itu tetap harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Nah, memang pas sebelum itu tuh saya yang menjadi penanggung jawab untuk menghubungi orang tua. Terkendalanya apa? Sampai sekarang tuh kadang ada yang saya hubungi, ada juga yang enggak. Nah itu terkendalanya tuh saya tuh sangat repot sekali gitu kan, ngurusin anak-anak yang sakit teh gitu kan, sehingga sehingga terlupakan gitu Bun. Terkadang kalau misalkan sayanya lagi nyala, saya baru ingat gitu. Saya minta nomor telepon orang tuanya ke Musrif, saya hubungi gitu kan. Tapi kadang ketika banyak sekali yang sakit dan harus banyak yang diurusi gitu kan, akhirnya saya tuh suka terlupakan gitu ya. Terkadang saya juga sih melihat juga kondisi anak gitu kan, ketika anaknya kondisinya ya sakitnya maksudnya hanya batuk pilek biasa gitu ya, yang maksudnya cukuplah diobatin juga gitu kan ya, maksudnya tidak harus yang banyak yang harus saya tanyakan kepada orang tua. Terkadang ya sudahlah, ketika saya repot gitu, saya ya udah deh nanti deh gitu, kalau saya nyala saya telepon gitu kan ya orang tuanya. Nah itu jadi kenapa sekarang itu yang terhambat, kenapa tidak tersampaikan ke orang tua, itu memang salahnya di saya. Itu kendalanya apa? Kendalanya yaitu saya sangat repot sekarang ini. Bisa tahu ya Bunda, saat ini saya sering banget melaporkan ke Bunda tentang santri-santri yang sakit. Memang lagi banyak di UKS juga, memang lagi penuh juga karena kan saya harus mengantar ke DT, saya harus mendampingi pada saat pemeriksaan dokternya di DT gitu kan, karena saya harus tahu kondisi santri tersebut bagaimana, harus butuh penanganan yang khusus atau tidak gitu kan. Sehingga saya ketika pemeriksaan pun saya harus ikut ke dalam ruangan dokter gitu kan. Jadi ketika nanti orang tua bertanya tentang kondisi anaknya, saya tahu paham tentang kondisinya dan harus bagaimana gitu. Sehingga itu tuh sangat-sangat memakan waktu juga ketika di DT tuh, belum lagi di DT juga di klinik DT itu bukan hanya melayani santri SMP, tapi melayani juga santri-santri yang lain gitu ya, ada SMP Putri, SMK, SMA, semua itu memang sekarang mungkin mereka itu sedang beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu ya, suhu di Eko atau suhu di DT juga, atau adaptasi dengan psikologinya juga gitu, sehingga mempengaruhi kesehatannya, sehingga memang di klinik DT ini banyak juga pasiennya gitu ya, lumayan mengantri. Saya kalau berangkat jam 9 dari Eko itu jam 11:30 itu baru selesai kami pemeriksaan, selesai ngantri obat dan lain sebagainya. Sehingga memang benar-benar menguras energi juga. Nanti pada duhur, karena paginya saya nggak ada di UKS, harus mengantar yang sakit ke DT, sehingga pada duhur teh ngeburudul gitu kan, yang berobat teh, yang kakinya pecah-pecah lah, yang matanya merah lah, yang gatel-gatel lah, pokoknya dengan segala macam keluhan gitu ya. Itu saya bisa nyampe sampai nabrak asar gitu ya. Kadang saya jeda dulu dong sebentar, saya mau sholat asar dulu, nanti saya lanjut lagi. Nah nanti teh pada asar teh
saya juga harus periksa lagi sebelum saya pulang gitu kan, santri-santri yang dirawat di UKS. Sehingga benar-benar memang apa ya, memang itu yang menjadi terkendalanya, tidak mengalirnya informasi. Tapi kalau saya lihat di sini ya Bun ya, alur yang ini sepertinya akan memudahkan saya. Jadi saya tidak harus japri orang tua satu-satu gitu mungkin ya. Mungkin saya nanti jika diperbolehkan mungkin nanti mah saya cukup ke Bu Dela ya, Bu Dokter Dela ya. Jadi saya menyampaikan santri-santri yang sakit dengan kondisinya, nanti orang tua bisa tahu informasinya dari Bu Dokter Dela. Mungkin begitu ya Bu Dokter. Kalau begini mah sepertinya lebih memudahkan saya dibandingkan saya harus menghubungi satu-satu orang tua gitu kan. Atau saya senang jika ada orang tua yang orang tuanya yang aktif menanyakan gitu ya. Terkadang kan punten yaitu dengan kesibukan saya di UKS itu sehingga melupakan saya harus menghubungi kalau misalkan mau mengabarkan kondisinya saat ini bagaimana gitu kan. Nah itu agak terkendala itu kan. Tapi kalau misalkan orang tuanya yang WA, karena sekalinya saya buka WA, jadi saya kebaca, saya bisa sekalian report. Mungkin begitu Bu. Mungkin nanti mah ke depan kalau misalkan ada anaknya yang memang sudah tahu, misalnya anaknya sakit dan dirawat di UKS, boleh orang tuanya saja yang aktif untuk menanyakan ke saya. Kalau saya yang harus menghubungi satu-satu, nampaknya rada-rada saya suka terlupakan Bun gitu. Karena kesibukan gitu. Tapi alhamdulillah kalau dilihat dari yang di sini, ini justru orang tua dapat kabarnya dari komite ya, divisi kesehatan ya. Dari anak-anak sebenarnya Bu. Iya iya. Mungkin itu Bun apa ya sedikit menanggapi pertanyaan yang tadi gitu. Mudah-mudahan sih ini juga buat evaluasi buat diri saya, ini harus bagaimana, saya belum bisa mengendalikan belum bisa mengendalikan waktu nih, harus gimana, harus mana dulu yang prioritas. Kadang ya itu ya namanya santri sakit harus segera ditangani, jadi saya pikir itu yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu dibandingkan memberi kabar ke orang tua, padahal mungkin versinya orang tua inginnya harus segera dikabari gitu. Paling itu saja Bunda penjelasan dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Mohon Budian atau Nuhun. Sekarang ke Ustaz Lutfi dulu, mangga Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih sebelumnya. Terdengar suaranya jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Ya, jelas ya. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa mengawal kegiatan khususnya di kondisi kesehatan santri, dan terima kasih Bu Dian ya dan Ustaz Adi yang sudah menyempatkan juga. Alhamdulillah, ya mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Dian itu betul apa adanya. Memang kalau sekarang kondisi bapil sedikit ringan saja itu bisa menjadi hal yang mungkin harus cepat-cepat untuk ditangani gitu ya. Sehingga memang di UKS saja saya setiap hari 3 kali sehari gitu ya untuk mengecek santri di UKS itu, pagi, siang, sore ya, sampai malam juga kadang-kadang ngecek juga karena melihat kondisi UKS itu overload gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Ya terkait dengan mungkin komunikasi ya yang ya kadang-kadang orang tua mungkin ingin tahu perkembangan anaknya termasuk kondisi kesehatannya. Nah, kalau dari SOP yang memang sudah dibuatkan di sekolah ya, kalau yang saya lihat di SOP asrama itu ya, jadi ada 3 kali 24 jam baru dilaporkan ke orang tua ya. Nah, kalaupun kalau sakitnya memang sakit berat itu biasanya nanti ditangani dan langsung diinformasikan untuk kondisi kesehatannya kalau berat ya. Kalau ringan itu tidak langsung gitu ya. Jadi ditangani dulu oleh tim di asrama, mungkin oleh Budian ya. Nanti diobservasi seperti apa, terus nanti setelah
diobservasi sakitnya sakit apa. Nah, baru kalaupun nanti ringan atau sedang, setelah itu nanti diinfokan ya. Nah, mungkin yang saat ini adalah ya walau alam gitu ya, dengan kondisi masih setengah offline, blended gitu ya, masih blended. Jadi mungkin informasi kesehatan santri ini munculnya dari santri yang berkomunikasi kepada orang tua. Saya juga mengevaluasi terkait dengan hal itu ya. Mungkin dengan adanya HP, dengan adanya laptop itu sehingga mengalir begitu saja informasi tanpa mungkin dikonfirmasi terlebih dahulu gitu informasi itu. Jadi sehingga memang ini juga saya ini Bu untuk saat ini memang untuk penggunaan HP juga kita batasi ya betul-betul sehingga memang tidak langsung berkomunikasi kepada orang tua. Karena memang kalau langsung berkomunikasi dengan orang tua itu tidak bisa tidak diverifikasi terlebih dahulu ya. Kalaupun sakitnya padahal sakit ringan gitu. Kenapa ustaznya nggak tahu nanti seperti itu sebagai padahal mah sakitnya sakit ringan. Tapi yang terjadi di lapangan juga ya Bu, ini yang di UKS itu sebenarnya mah sakitnya itu bapilnya ringan. Kalau melihat fisiknya mah sehat gitu ya Bu ya. Tapi karena kita ini ya dengan kondisi pandemi seperti ini, jadi kekhawatiran juga gitu ya dengan ya itulah COVID itu ya, karena sedikit-sedikit walaupun ringan juga harus betul-betul ditangani gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada titik temunya ya terkait dengan mungkin komunikasi atau SOP kondisi kesehatan santri ya. Mungkin seperti itu dari saya. Atur nuhun. Tenang Ustaz Lutfi. Dokter Arif kayaknya udah siap nih. Dokter Popon juga udah selesai. Boleh Dokter Arif dulu. Izin Bu di-share lagi. Yang tadi ya, boleh. Kelihatan dokter? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, menambahkan apa yang disampaikan Dr. Della tadi tentang alur ini. Sebetulnya dari kami tim divisi kesehatan itu seperti mungkin dasar dari alur ini ada itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Della. Jadi dengan situasi saat ini, jadi ada kekhawatiran yang lebih lah dari orang tua. Nah ini kita mencoba win-win solution lah dengan pihak sekolah, termasuk mungkin khususnya di UKS gitu ya, di PJ UKS. Jadi kalau di alur ini, kalau yang kami terima itu kemarin informasinya bahwa alur santri sakit itu seperti yang sudah disampaikan oleh ada waktu jeda santri gitu ya, apakah memang betul-betul perlu dilakukan ataukah tidak nanti dengan timeline waktu tertentu. Nah, di sini kami mencoba ikut berkolaborasi dengan Bu Dian khususnya di UKS. Bagaimana kita nanti bersama kalau lihat di poin alur yang santri sakit lapor musyrif. Nah, kemudian pada saat yang sama musyrif juga melaporkan ke petugas UKS. Nanti petugas UKS lah yang akan, kalau di alur ini ya, petugas UKS melakukan assessment, kemudian berkoordinasi dengan divisi kesehatan. Nah, nanti di sini fungsinya koordinasi ini adalah yang pertama untuk menegaskan kembali apakah kondisi santri ini betul-betul perlu untuk dilaporkan ke wali santri ataukah tidak gitu. Apakah memang hanya cukup untuk ditangani di UKS misalkan seperti itu. Jadi alur ke bawahnya itu setelah koordinasi dengan divisi kesehatan itu lapor wali santri ya atau tidak kan. Bila iya berarti sebetulnya sih kalau kami menuliskannya di situ pihak sekolah yang menghubungi wali santri, tapi ini kan teknis lah, nanti kita bisa bagaimana baiknya. Kalaupun tidak, misalnya tidak harus dilaporkan ke wali santri, mungkin kondisinya ringan bisa ditangani di UKS, maka nanti kita berkoordinasi kembali dengan petugas UKS untuk melakukan observasi di UKS, kemudian dilakukan reassessment ulang pada santri tersebut di di interval waktu tertentu. Jadi untuk menilai perkembangannya, apakah kondisinya status quo gitu ya, atau membaik, atau malah ada menjadi lebih berat gitu. Ini yang perlu kita koordinasikan karena nanti karena perubahan
kesehatan itu kadang-kadang kan individual ya, ada yang cepat pulih, kemudian ada yang memang ternyata berlanjut gitu ya. Nah ini mungkin alurnya akan berputar kembali gitu, apakah perlu dilaporkan ke wali santri. Nah ini alur ke bawahnya adalah kalau memang memerlukan rujukan, berarti pasien diantarkan ke Pasienkes klinik. Nah sebetulnya ini kita mencoba setelah menyimak ceritanya Dr. Della tentang job desk-nya PJ UKS ya Ibu Dian gitu, yang Masya Allah luar biasa 247. Jazakumullah khair Bu Dian. Nah ini kita mencoba membantu sih gitu. Mudah-mudahan ini jadi mempermudah gitu alur ini, dengan tetap tidak kita berkompromi juga dengan SOP yang sudah dibuat oleh sekolah. Itu yang pertama tentang alur. Yang kedua kemarin sih sebetulnya sempat kepikiran juga ya, tapi sebetulnya kan ini harus sepersetujuan pihak sekolah sebenarnya gitu. Mau iseng-iseng aja gitu Bapak Ibu tadinya, apakah perlu kita hitung misalnya beban kerjanya Bu Dian misalnya di waktu-waktu momen tertentu, sehingga kita bisa keluar sebuah data atau hasil bahwa misalkan di awal-awal tahun ajaran baru ini perlu perbantuan SDM misalkan seperti itu, muncullah kesimpulan itu. Nah tentunya ini harus persetujuan sekolah juga pastinya gitu, karena ini kan terkait apa namanya menghitung beban kerja dan sebagainya SDM itu kan sebetulnya SDM-nya SDM bagian dari SDM-nya sekolah seperti itu sempat terlintas sih dalam benak kita gitu seperti itu. Namun ini mungkin nanti akan akan didiskusikan kemudian, tapi yang paling penting di alur ini kurang lebih seperti itu. Atur nuhun Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Dokter Arif. Dokter Popon ada yang mau ditambahkan nggak? Assalamualaikum Bu. Punten ini lagi pelayanan. Oh gitu. Ini apa namanya sih, menambahkan saja. Jadi ini kalau lihat alur seperti ini berarti semua santri yang ada keluhan berarti semua kita dilaporkan ke divisi kesehatan seperti itu ya. Kalau tadi menyimak Dokter Della memang dimasukkan ke grup ya rencana Pak Ketua itu. Jadi nanti Bu Dian itu dimasukkan ke di tempat kesehatan gitu. Ruang tamu. Gitu. Jadi memang apakah kita yang sebagai orang tua santri ya pasti ada kekhawatiran juga. Jadi jangan sampai santri ya kasarnya telat penanganan. Jadi kita harus dari awal kita sudah tangani, apalagi per jam pun perburukan itu bisa cepat terjadi. Jadi yang memang kita harapkan supaya itu tidak berlarut-larut. Jadi pada saat begitu ada keluhan, kita bisa langsung koordinasi dengan petugas UKS. Itu sih yang kita bisa harapkan sebetulnya, supaya tidak terjadi hal yang lebih berat. Kemudian untuk yang mengenai grup, memang ya saya setuju sekali, Bu Dian itu memang harus dimasukkan ke grup, supaya kita akan memudahkan kita untuk berkoordinasi dengan Bu Dian, karena beban kerja Bu Dian juga kan sangat luar biasa. Ya, beban kerjanya sangat berat gitu, dengan jumlah santri yang sangat banyak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadirannya kita bisa membantu Bu Dian sedikit banyaklah membantu gitu. Kalau ini memang perlu dirujuk atau memang hanya perlu diobservasi di UKS, seperti itu sih Bu. Mohon. Baik Dokter Popon, terima kasih. Jadi gitu. Selamat bertugas lagi Dokter Popon. Mohon izin menanggapi Bu. Iya, mangga Bu Dian. Untuk terkait santri yang sakit, memang butuh edukasi terhadap santri, ketika ada gejala yang diharapkan oleh kita itu kan mereka jujur dengan kondisinya, ya, sehingga penanganannya pun lebih cepat dan potensi untuk penularannya pun lebih sedikit gitu ya. Nah, yang terjadi saat ini adalah santri tidak jujur dengan kondisinya. Jadi mereka datang dengan kondisi yang memang
sudah nggak enak badan gitu. Padahal kalau kami inginnya mereka tuh ketika sudah mulai nggak enak badan terus bersin-bersin gitu ya, itu kan sudah mulai menunjukkan gejala gitu ya. Nah, berharap tuh mereka langsung melapor gitu kan. Pada saat itu juga kan nanti kita langsung tangani gitu. Nah, yang sekarang-sekarang itu mereka sudah ketika di anamnesa sudah berapa lama ini mulai terasanya? Sudah 3 hari yang lalu, sudah 4 hari yang lalu. Sangat jarang sekali yang bilang baru tadi siang atau baru tadi pagi gitu kan ya. Nah, jarang sekali yang bilang begitu gitu. Kenapa baru bilang? Saya nggak mau diisolasi, Bu, gitu kan. Saya nggak mau karantina, Bu, gitu kan. Loh, kenapa? Sama. Jadi, saya nanti nggak bisa main sama teman-teman, Bu, gitu. Kemarin juga ada tuh santri ya kelas 9A ya, sampai 3 kali ya Ustadz bolak-balik ke UKS. Datang ke UKS, saya bilang, "Istirahat di UKS ya," gitu kan. Pas saya cek, saya tinggal ke DT, udah nggak ada santrinya di UKS. "Kemana ini? Itu tadi lagi main bola." Astagfirullahaladzim gitu kan. Udah panggil lagi gitu. Dipanggil lagi. Istirahat di UKS ya gitu kan. Terus saya ada perlu lagi, saya tinggal lagi, saya balik lagi udah nggak ada lagi. Nanya ke muridnya, "Ustadz, ini di mana santri ini?" "Ada, Bu, ini bergabung di ini, cenah lagi sholat, cenah di aula." Astagfirullahaladzim. Jadi ada sebagian santri yang memang jadi nggak mau gitu, nggak mau dikarantina, alasannya begitu. Padahal itu sangat yang namanya batuk pilek kan mudah sekali menular gitu ya. Nah gitu, jadi benar-benar memang koordinasi dengan musrib itu memang harus benar-benar saya tuh harus telepon, "Ini di mana?" gitu kan. Ya karena gitu, karena suka kabur dari UKS gitu. Lagi main gitu, lagi main. Jadi begitu Pun gitu. Anakku nggak jujur dengan kondisinya gitu karena mereka pikir kalau tinggal di UKS itu tidak boleh main dengan teman-teman yang lain. Padahal ya saya bilang mainnya sesama yang sakit aja gitu kan ya. Boleh main bola Bu, boleh, tapi mainnya sama yang sakit gitu kan ya. Sebenarnya kalau lihat kondisi mereka memang betul Bun apa yang tadi disampaikan Ustadz Lutfi. Secara pemeriksaan fisik, alhamdulillah mereka itu bagus-bagus gitu, sehat-sehat dari saturasi, dari suhu, dari tensi semua tuh bagus-bagus secara hanya saja mungkin mereka batuknya itu kenapa harus karantina ya khawatir nanti menular ke yang lain malah tambah repot lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau secara kondisi fisik insya Allah Bu, insya Allah masih terkendali lah ya gitu. Gitu sih Bun menanggapi ini Ustadz Lutfi kan dari Divisi Kesehatan ini memang ada program untuk penyuluhan awareness ya. Bu Dokter Popon, Dokter Della sama Dokter Arif nanti boleh ini. Mungkin kalau misalnya kayak gitu permasalahannya bisa dipercepat nih Ustadz Lutfi. Bisa dimasukkan ke materi penyuluhan untuk kesolgan-solgannya. Jadi kalau ada keluhan bilang aja, jangan sampai ada ketakutan dulu gitu. Betul ya, diedukasi ya solgan-solgannya untuk salah satu penyuluhan nanti ya. Nanti mungkin Ustadz Lutfi bisa buatkan jadwal kapan kiranya nanti mereka ada satulah Ustadz bareng-bareng gitu ya. Mungkin per kelas atau per asrama mereka dikasih ininya nanti atau Dokter Arif, Dokter Popon, sama Dokter Della bikin rekaman bareng, mereka nonton. Intinya sih awareness kesehatan ya Dokter Popon ya. Kalau kita simak dari Bu Dian kan memang anak-anak ini ketakutannya satu, karantina. Berarti kan mereka mungkin sudah sadar dengan kesehatannya menurun nih, tapi tadi gitu. Nanti boleh lah nanti kita buat jadwal Ustadz Lutfi nanti kapan mungkin ya slogan-slogannya bisa dengar dari dokter-dokternya langsung nih gitu. Oke. Insya Allah Bu nanti dijadwalkan. Tadi juga terkait SOP nih izin ya Ustadz Lutfi. Jadi gini memang permasalahannya kan tidak. Kalau saya melihat kan di satu kelas itu dua musrif ya. Ini saya juga mau ini ya sekaligus memberikan saran dari yang sudah terjadi. Memang SOP-nya Ustadz Lutfi
tadi ya, mungkin ini bisa menjadi saran gitu ya untuk sekolah. Tapi terus yang kedua SOP lain masalah komunikasi nih Ustadz. Jadi kalau misalnya terbantu dengan Dokter Dian di divisi kesehatan, mungkin kan dari musrifnya juga kan tadi ya kita sudah bersiap nih Ustadz. Orang tua sudah bersiap sampai Desember, pahit-pahit sampai Ramadan gitu ya. Tapi kan berarti memang satu-satunya komunikasi yang diharapkan kan berarti dari musrif ya. Gitu. Kita cuma pengen musrifnya memang komunikatif, informatif gitu ya ke orang tua. Salah satunya memang kalaupun tadi Bu Dian menyampaikan di divisi kesehatan gitu ya, kita orang tua memang dengarnya tadi tuh nyuri-nyuri dari WA dan udah khawatir memang. Yang saya tahu orang tua tuh udah pada khawatir gitu ya. Betul, karena kurang penyampaian. Nah makanya sebetulnya kalau saya sih melihat dari ini ya dari divisi kesehatan menyarankan seperti ini, memang yang informatif harusnya dari musrif nih Ustadz Lutfi gitu ya. Karena kan Dokter Dian sudah dengan pemeriksaannya dan sebagainya, mungkin ada baiknya dari musrif juga nggak apa-apa menyampaikan, doain ini lagi pilek nggak apa-apa sampaikan dulu gitu mungkin gitu ya, sehingga anak tuh nggak nyuri-nyuri nggak nyuri-nyuri nyampein gitu, mama kok belum tahu gitu. Aku kan udah bilang kata musrifnya nanti dikasih tahu ke mama. Itu yang terjadi sebenarnya Ustadz Lutfi. Jadi karena ketika kita mengharapkan ada informasi yang jelas, berarti kan satu-satunya yang memang diharapkan tuh kalau nggak dari dari humas ya dari musrif gitu. Dan yang terjadi tuh beda nih Ustadz. Saya cerita sedikit ya. Musrif dalam satu kelas juga berbeda. Gitu, jadi memang harus ada SOP dalam komunikasi yang sama. Namanya SOP ya. Berarti kan semua harus sama gitu ya. Menyampaikan foto salah satunya dari dua musrif kan ada beda Ustadz Lutfi. Saya Maya sama Dokter Dewa sama musrifnya, nggak pernah dapat foto, ningali foto kita nasib di luar biasa Ibu ya. Ya baik. Kita tuh mikir Insyaallah. Aduh ini teh SOP-nya kumaha gitu, beda-beda gitu sebetulnya Ustadz Lutfi. Jadi memang kami senang sekali ketika memang satu hari aja minimal ada satu foto dari humas, kalau memang mau resmi silahkan. Itu dari musrif saya yakin ngumpet-ngumpet dari sekolah gitu ya, Ustadz Lutfi pasti nggak tahu gitu. Nah itu sebetulnya yang diharapkan ketika kita mengharapkan informasi yang tepat, silakan dibuat jalur resminya dari sekolah sehingga tadi tidak jomplang antara satu musrif dengan musrif satunya gitu. Makanya Pak Ketua tuh suka lewat aja tuh Pak. Minimal dapat gitu foto. Nah itu mah gambling, siapa aja lagi dong. Ya Ibu. Ya memang Ibu biasanya kan kalau dulu mah Ustadz boleh minta fotonya jepret aja dulu mah ya Bu ya. Kalau sekarang. Tapi insya Allah Bu ya untuk terkait penanganan yang atau komunikasi ya kepada orang tua siswa gitu yang santrinya sakit, mudah-mudahan nanti saya akan kalau yang SOP yang sudah ada memang seperti itu, jadi 3 hari dan sebagainya gitu ya, yang ringan mungkin nanti observasi, tapi nanti karena memang melihat dari mungkin kondisi saat ini ya, orang tua tidak bisa ada kunjungan dan sebagainya, insya Allah nanti kita akan mempertimbangkan hal itu, termasuk ya terkait komunikasi langsung ke orang tua ya. Jadi kalau sakit Bu, mohon doanya ini anak Ananda gitu aja gitu ya Bu ya, supaya minimal didoakan leres Ustaz. Iya. Itu ya Bu ya. Nggak apa-apa nanti gitu. Betul. Karena memang kadang-kadang gitu ya, mungkin batin ibu mah nggak enak kenapa anak saya biasanya nyambung. Gitu ya Bu ya. Betul. Nyambung. Betul. Nah yang kedua terkait dengan foto Bu ya, memfoto nanti juga insya Allah. Dan memang ini juga Bu bukan kalau secara di grup mah memang kan belum diperkenankan oleh Direktorat Pendidikan. Namun secara pribadi sebenarnya mah Pak Duden sudah menyampaikan gitu ya.
Jadi nanti apakah itu secara japri dan sebagainya. Tapi nanti saya akan nanti komunikasikan lagi kepada para musib terkait dengan ini supaya sama gitu. Jangan sampai dan musib 1 sampai musib 2 tuh beda-beda gitu. Yang satu mah rajin gitu, yang ini mah enggak gitu ya. Iya, minimal Ustaz Lutfi di halakohnya ya, betul kan, sama muslimnya di-share di halakohnya gitu ya. Jadi kita semua memang dapat dan resmi dari muslimnya. Ini mah dari 1 orang, jangan bilang-bilang ya, ini mah ngintip-ngintip di japrinya aja. Ya emang gitu, Bu. Ini aja nitip ke musibnya itu seperti itu. Kita sampai malas-malas ya, Bu Leli ya, ke muslim. Iya, betul. Ustaz, 1 aja Ustaz, rame-rame. Masya Allah. Akhirnya dapat yang sakit ya, dokter ya. Iya. Pas tiba-tiba dapat lagi sakit. Iya, di UKS ya. Gitu ya Ustaz Lutfi ya, mudah-mudahan Insya Allah. Ya kita semua beradaptasi ya sama jadi berharap sih sekolah juga merubah SOP, bukan berarti kan tidak sesuai dengan kepesantrenan juga ya, tapi kita lebih kepada menjaga di luar yang lebih gawat gitu. Kalau bahasa kedokteran kali gitu ya, lebih gawat karena tadi Dokter Popon juga kan menyampaikan sesuatu tuh bisa cepat sekali terjadi gitu ya. Nah itu yang tidak kita inginkan sebetulnya, dan jangan sampai pesantren ini gitu menjadi yang disalahin lah gitu ya. Kenapa nggak ngomong dari awal misalnya? Kita kan nggak berharap itu ya, Ustaz Lutfi ya. Jadi memang itu sih sebetulnya tujuan ke obrolan ini gitu. Mudah-mudahan ini jadi masukan ke sekolah untuk lebih baik komunikasi tentang kesehatan. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Pak dokter. Ustaz Lutfi, ada yang disampaikan lagi nggak? Saya izin, Bun. Ada, Dokter Popon. Sudah cukup, dokter. Sudah cukup. Cukup dari saya, insyaallah. Mohon Bu Dokter, Pak Dokter soalnya lagi pada bertugas ya. Hatur nuhun keluangan waktunya. Kemudian juga tidak ada yang sampaikan lagi. Ya, Dok, Bu sedikit menyampaikan. Mangga. Waktu itu tuh pernah ada obrolnya tadi ya, kenapa musrib tidak menyampaikan yang sakit itu, dialihkan ke saya itu dikarenakan khawatir salah menyampaikan gitu ya tadi ya. Jadi kan yang itu juga sih. Mohon takut salah menyampaikan. Oh gitu, baik. Soalnya ada beberapa muslim juga kalau menyampaikan tuh terlalu gimana ya ke orang tua, jadi membuat orang tuanya tuh khawatir padahal anaknya asik-asik aja gitu. Nah gitu Bun, itu permasalahannya. Jadi tidak itu, semua muslim. Iya, bahkan ada muslim yang ngadu ke saya tuh, Ustadz ini orang tuanya panik banget gitu, padahal mah santrinya mah senyum-senyum di UKS tuh gitu, malah bercanda gitu, seperti itu. Jadi makanya nanti disampaikannya mungkin oleh Budian karena takutnya ada salah komunikasi gitu dengan orang tua. Kalau dengan Budian kan tahu gitu ya kondisi santrina dan juga penanganan lebih lanjutnya seperti apa. Jadi disampaikan ke orang tua pun lebih informatif gitu. Sama musrif kan kadang ada musrif yang kurang paham gitu dengan kesehatan, malah menyampaikannya kurang tepat gitu, sehingga kekhawatiran kepada orang tuanya tuh malah berlebih, padahal mah anaknya mah di UKS happy aja. Atau boleh gini kali Ustadz Lutfi, tadi seperti kalimat Ustadz Lutfi dari musrif cuma menyampaikan pun mohon doanya Ananda sedang flu sekarang di UKS. Kalau ibu mau bertanya lagi, silakan. Kan tadi juga Budian minta orang tuanya ya yang japri, terus dikasih nomor Budian. Kalau gitu gimana Ustaz Lutfi? Nah, iya betul. Paling seperti itu. Kalau gimana Ustaz Dadi? Bunimah. Mungkin setuju saya juga Bun seperti itu. Ya, gitu ya. Kalau misalkan muslim gitu kali ya. Oke, jadi menyampaikan lagi. Jika ingin mengetahui lebih lengkapnya, mangga bisa menghubungi saya gitu ya. Gitu ya. Gitu ya, Ustaz Lutfi ya. Boleh seperti itu boleh nanti. Mohon ya. Jadi nanti kemudian yang mulai
yang melayani orang tua yang nanya macam-macam, kemudian yang lebih tahu betul. Jadi ada win-win solution dari musrif, nggak diteror istilahnya ya, nggak diteror kecemasan orang tua, kemudian bisa menjelaskan dengan tepat gitu ya, dengan jelas ke orang tua apa sih yang dirasa dan sebagainya, dan insya Allah akan lebih tenang. Karena orang tua mah memang cuma ingin informasi yang tepat aja sih Ustadz, yang informasinya nggak setengah-setengah. Jadi kemarin tuh kalimatnya begini, anak saya sakit dari Senin dari Senin gitu ya, muntah-muntahnya, kenapa hari Kamis baru dilaporkan ke UKS dan malamnya baru divisit, yang salah di mana gitu. Jadi sampai ada kalimat kayak gitu Ustaz Lutfi. Jadi saya cuma bilang Bismillah, didoain aja, ada apa-apa sama anak Ananda gitu ya, tapi tolong ya gimana ya ini teh gitu. Jadi makanya memang ternyata banyak ya Budian pasiennya, jadi wajar, tapi ternyata Budian tidak terinformasikan. Jadi Ustaz Lutfi mungkin sedikit apapun anak keluhannya, musrik melihat kalau muntah sebenarnya kelihatan ya Ustaz Lutfi ya. Kalau setelah makan muntah gitu, katanya anaknya setelah makan muntah dari hari Senin datang. Itu baru hari Kamis dibawa ke UKS. Jadi dokter Dela juga suka ada kaget itu. Aku baru di ini ya gitu ya. Nah itu sih sebetulnya ternyata musrifnya juga kurang sehat gitu. Jadi oh ya Allah, ternyata memang mungkin musrifnya bukan tidak perhatian ya Ustaz Lutfi ya, tapi beliau juga sedang fit gitu, tidak membersamainya nggak optimal. Itu mungkin Ustaz Lutfi, nanti kita akan bareng-bareng memperbaiki ini gitu ya. Perlu saran dan ini mah mangga lah, udah dokter-dokter udah siap katanya membantu. Paling sedikit Bu ya, nanti juga mungkin perlu juga diedukasi ya terkait dengan kondisi santri di asrama gitu ya. Mungkin ini masuknya sih ke parenting nanti ya Bu ya. Jadi supaya tidak berlebihan gitu ketika memang ada informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah terkait kondisi santrinya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin nanti ini mah edukasi saja gitu kepada orang tua gitu ya. Mungkin seperti itu sih Bu. Oh baik, Bunda, izin bertegas, Bun. Nggak panikan. Oh Budian, mangga Budian. Baik, izin mempertegas hasil pembicaraan tadi ya. Untuk kedepannya mungkin begini, jika ada santri yang mengeluh sakit, maka musrif akan melaporkan ke saya plus melaporkan ke orang tuanya. Adapun nanti orang tua untuk ingin mengetahui kondisi anaknya lebih lanjut, musrif bisa menghubungi langsung ke saya, begitu Bunda. Dan berbarengan dengan itu, saya juga akan berkomunikasi dengan Bu Dr. Dela mungkin ya untuk menyampaikan kondisi santri yang ada di UKS. Begitu ya Bun ya? Iya betul. Jadi nanti dimasukkan ke grup katanya. Ya, karena sepertinya kalau saya yang harus menelpon duluan, itu tadi untuk saat ini yang sedang banyak yang sakit, sepertinya saya angkat tangan. Paham Budian. Kadang saya juga kan tidak menyimpan semua nomor orang tua, jadi saya harus WA dulu ke musrif, nanti saya harus WA ke orang tua, jadi agak ini ya banyak ininya gitu. Tapi ketika nanti musrif langsung menyampaikan ke orang tua, nanti silahkan orang tua menghubungi saya, nanti saya jelaskan kondisi anaknya, begitu ya Bun ya. Itu kan lebih baik Budian, mohon intensif lah ya gitu. Mohon Budian. Jadi satu Budian nanti akan dimasukkan. Saya juga nanti akan berkomunikasi dengan Bu Dela gitu ya. Mohon nanti dimasukin ke grup biar nanti kalau Dokter Dela lagi sibuk nanti bisa Dokter Arif, Dokter Popon, kalau di grupnya ya Dokter Popon, Dokter Arif ya gitu. Jadi nanti Bu Dela juga mungkin jadi akan banyak yang nanya kabar juga, nggak apa-apa ya. Karena langsung. Nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa, mangga. Mohon. Dokter Arif ada yang mau ditambahkan? Silakan sebelum kita tutup. Cukup. Enggak. Oh cukup, alhamdulillah. Atau mohon Ustaz Lutfi juga cukup. Ya sama-sama. Cukup Ustaz, nanti berarti dokter-dokter yang akan terdekat dilakukan adalah kita akan memberikan ini ke anak-anak ya, slogan
awareness buat kesehatan. Sama parenting ya Ustadz ya, biar Ya, lebih betul, itu betul. artinya lebih sabar, Ya, lapang betul. gitu. Konek gitu. Ya, ini ada 2 divisi, berarti divisi pendidikan nanti sama divisi kesehatan. Hatur nuhun Nyambung Ustadz kemana-mana. Lutfi, Ustadz Adi, mohon. Ustadz Adi, Budian, Dr. Popon, Dr. Della, Dr. Arif, hatur nuhun waktasna. Terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan untuk kita semua, kebaikan buat slogan-slogan apapun yang dilakukan gitu ya buat kita, buat anak-anak semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur wabarakatuh. nuhun sadayana. Sami-sami hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun semuanya. Ini nanti di-share sama Pak Ketua ya, Ustadz Lutfi ya. Iya. Saya tutup Izin ya. live, Selamat Bapak Ibu bertugas. semua. Dokter-dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya.